Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tamia Lasari dengan NIM A1E123054 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai profil lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang. Yang mana saya akan mempresentasikan di proses layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan, jenis kasus, serta pendekatan konseling yang digunakan, analisis perbandingan dengan teori, hingga refleksi akademik sebagai mahasiswa. Baik, pada halaman pertama itu ada terkait profil lembaga, yang mana nama dan jenis lembaga yang saya pilih. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini adalah nama dari lembaga yang saya ambil. Lembaga ini merupakan layanan pemerintah daerah yang secara khusus menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini berada di bawah Dinas Sosial serta memiliki dasar hukum yang sangat kuat melalui regulasi daerah dan kebijakan wali kota sehingga perannya bersifat formal dan strategis. Sasaran layanan yang digunakan oleh lembaga ini adalah perempuan dan anak yang sebagai kelompok rentan korban kekerasan. Namun layanan ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin membutuhkan informasi, edukasi, maupun pendampingan terkait perlindungan dan pencegahan kekerasan. Selanjutnya itu ada jenis layanan BK atau konseling yang digunakan dari lembaga ini. Lembaga ini menyediakan layanan pendampingan konseling psikososial serta rujukan profesional kepada korban kekerasan. Meskipun tidak menggunakan istilah BK sekolah, layanan ini mencakup fungsi konseling, dukungan psikologis, dan arahan pemulihan yang mirip dengan layanan bimbingan dan konseling di konteks pendidikan. Layanan ini juga dilakukan secara gratis pada jam kerja yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya itu ada proses layanan, yang mana alur layanan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ini dimulai dengan menerima laporan melalui berbagai saluran yang tersedia, seperti pengaduan lewat website, SMS, atau langsung datang ke kantor layanan. Setelah menerima laporan, petugas akan melakukan verifikasi dan asesmen awal untuk menentukan jenis pendampingan yang diperlukan oleh si korban. Kemudian, korban akan dibimbing melalui proses pendampingan secara psikososial, serta dirujuk ke layanan profesional lain bila diperlukan, seperti layanan medis atau bantuan hukum. Kemudian, untuk jenis layanan, dalam preventif itu lembaga ini aktif menyelenggarakan sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukatif yang membahas pencegahan kekerasan serta isu hukum terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, UU DKDRT, dan isu lainnya yang relevan kepada masyarakat luas. Kemudian dalam bagian kuratif, yaitu pendampingan psikososial ini terhadap korban kekerasan yang meliputi konseling, dukungan awal, pemulihan trauma, serta rujukan ke layanan lanjutannya. Kemudian kalau di jenis pengembangannya itu penguatan jejaringan kerja lintas sektor dengan instansi pemerintah, institusi sosial, kesehatan, serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektivitas layanan. Kemudian kemudian itu ada peran dari konselor atau petugas, yang mana petugas dari Pusat Perlindungan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak ini berperan sebagai fasilitator pendampingan korban melalui pendekatan empatik dan terarah. Mereka juga melakukan asesmen kebutuhan korban dan menyediakan ruang aman untuk berbicara, membantu pengelolaan emosi, serta memberikan rujukan jika layanan profesional tambahan jika diperlukan. Nah, peran ini berfokus pada pemulihan psikologi sosial korban secara holistik. Kemudian slide selanjutnya itu ada jenis kasus dan pendekatan konseling, yang mana jenis permasalahan yang ditangani itu jenis kasus, yaitu adalah kekerasan yang berbasis gender terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan domestik, pelecehan, diskriminasi, dan sebagaimana bentuk tindakan yang mengancam kesejahteraan fisik maupun psikologis korban.
Lembaga juga mencatat dan menindaklanjuti pengaduan kekerasan yang meningkat setiap tahunnya sebagai bagian dari respon terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan konseling. Yang pertama itu ada trauma informed approach, yang mana pendekatan trauma informed ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa korban kekerasan sering mengalami pengalaman traumatis yang berdampak pada kondisi emosional, kognitif, dan perilaku. Dalam pendekatan ini, petugas dari lembaga ini akan berupaya menciptakan rasa aman, menghindari retraumatisasi, serta menghormati pengalaman dan kontrol diri pada korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip BK, yang mana menempatkan keselamatan psikologis dan kebutuhan individu secara prioritas utama dalam proses konseling. Kemudian itu ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan hubungan konseling yang empatik, penerimaan tanpa syarat, dan sikap menghargai martabat klien. Dalam layanan dari lembaga ini, pendekatan ini diterapkan dengan memberikan ruang aman bagi korban untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman tanpa rasa takut dihakimi. Kemudian konselor berperan sebagai pendampingan yang membantu korban memahami dirinya, membangun kembali harga dirinya, dan memperkuat potensi pemulihan psikologisnya. Kemudian ada konseling kritis, yang mana konseling kritis ini diterapkan ketika korban berada dalam kondisi tekanan psikologis yang tinggi akibat peristiwa kekerasan yang dialami. Pendekatan ini bersifat segera dan terarah dengan tujuan utama menstabilkan kondisi emosional korban, mengurangi kecemasan, serta mencegah dampak psikologis yang lebih berat. Di lembaga ini, konseling krisis menjadi langkah awal sebelum korban diarahkan ke pendampingan lanjutan yang lebih mendalam. Kemudian terakhir ada konseling individual, yang mana digunakan untuk menangani permasalahan korban secara profesional dan mendalam sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Melalui konseling individual, korban akan memperoleh perhatian khusus untuk membahas pengalaman traumatis, mengelola emosi, serta mengembangkan strategi coping dan adaptif. Pendekatan ini memungkinkan konselor menyesuaikan intervensi dengan kondisi psikologis korban secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya itu analisis perbandingan, yang mana perbandingan dari layanan lembaga ini dengan teori BK. Teori bimbingan dan konseling menekankan bahwa layanan BK berfokus pada asesmen psikologis, perencanaan intervensi, dan evaluasi berkelanjutan sebagai dasar pemahaman kondisi klien dan pemulihan psikologis secara optimal. Ini menurut Ayun 2025. Nah, berbeda dengan pendekatan tersebut, praktik layanan di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak ini menerapkan prinsip-prinsip BK secara lebih luas dan terpadu dengan melibatkan pendampingan hukum, layanan medis, serta dukungan sosial. Dengan demikian, meskipun lembaga ini mengadopsi dasar-dasar konseling sebagaimana dikemukakan para ahli BK, investasi layanan ini bersifat multidisipliner dan holistik, sehingga keberhasilan layanan tidak hanya diukur dari perkembangan psikologis korban, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada kesesuaian dan perbedaan antara praktik dan teori, yang mana kesesuaiannya itu baik praktik di lembaga ini maupun teori BK itu menempatkan kebutuhan klien sebagai fokus utama dengan pendekatan empatik dan dukungan psikososial. Kemudian perbedaannya itu layanan di lembaga ini itu lebih bersifat terpadu lintas sektor, sedangkan praktik BK seringkali berfokus pada aspek perkembangan pendidikan dan psikologi siswa tanpa implikasi hukum atau medik yang kompleks. Di sini ada refleksi akademik, yang mana kelebihan dari layanan yaitu salah satunya itu adalah penerapan pendampingan korban secara holistik dan terpadu. Layanan ini tidak hanya berfokus pada aspek korban, tetapi juga mencakup pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta rujukan ke berbagai layanan profesional yang relevan. Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak ini juga memiliki keunggulan dalam pelaksanaan program preventif
melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan yang tersedia. Upaya preventif tersebut berperan penting dalam mendorong masyarakat menjadi lebih peka terhadap isu kekerasan berbasis gender serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Informasi mengenai program ini dapat diakses melalui situs resmi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang. Kemudian ada keterbatasan atau tantangan layanan. Tantangan utama layanannya itu adalah keterbatasan tenaga profesional bimbingan dan konseling atau psikologi yang tersedia secara formal di unit layanan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi intensitas dan kedalaman layanan konseling psikologis yang dapat diberikan kepada seluruh korban, terutama bagi korban yang membutuhkan pendampingan jangka panjang atau intervensi psikologis lanjutan akibat trauma yang mendalam. Selain itu, tantangan ini juga perlu mendapatkan perhatian adalah keterbatasan informasi publik mengenai alur layanan konseling psikologis secara terperinci. Meskipun mekanisme pengaduan dan pendampingannya telah tersedia, namun belum seluruh tahapan konseling dan pendampingan psikologis dijelaskan secara jelas dan sistematis kepada masyarakat luas. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman klien terhadap proses layanan yang akan dijalani, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan atau keraguan dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi informasi layanan menjadi aspek penting juga dalam mendukung efektivitas pendampingan korban. Kemudian rekomendasi perbaikan dari frekuensi mahasiswa, yang mana berdasarkan refleksi akademis sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, yaitu dengan perlu ditambahkan layanan konseling psikologis formal dengan penambahan tenaga yang profesional dalam bidang psikologi seperti konselor atau psikolog yang kompeten dengan latar belakang keilmuan yang relevan diharapkan mampu meningkatkan intensitas serta kedalaman layanan konseling psikologis, khususnya bagi korban yang memerlukan pendampingan berkelanjutan dan pemulihan trauma secara konferensi. Kemudian, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. Konseling yang jelas, sistematis dan terdokumentasi sangat diperlukan untuk menjamin mutu layanan psikososial. SOP yang terstandar tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja bagi petugas, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu layanan, sehingga proses pendampingan dapat berlangsung secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu ada integritas program edukasi psikologi sosial ke dalam lingkungan sekolah yang komunitas perlu diperkuat sebagai upaya pencegahan kekerasan yang sejak dini. Melalui kerjasama dengan satuan pendidikan dan masyarakat, layanan preventif dan promotif dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan sosial, serta kemampuan individu dalam mengendali dan melaporkan potensi kekerasan. Upaya ini diharapkan mampu menekankan angka kekerasan serta memperluas jangkauan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Baik, sekian dari hasil presentasi laporan benchmarking saya, yang mana sudah saya paparkan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.